Tapi oleh jaksa itu didorong Rasman Arif Nasution sebagai klien saya yang melawan Bang Hotman Paris. Lalu saya entah kenapa saya tiba-tiba sudah ada di atas. Kalau dalam kondisi suasana yang waras, misalnya suasana yang biasa, yang normal, saya lagi baca WA begini, toto di atas meja itu saya rasa dengan bobot badan saya yang hampir 100 kilo ini susah lah kalau untuk naik. Firdaus, Rasman dikeroyok. Kamu jangan keroyok klien saya. Gitu loh, begitu di atas meja ditunjuk oleh jaksa, kamu jangan naik meja. Oh iya juga naik meja, saya bingung. Turun lagi saya gitu. Begitu saya turun dari meja, saya bukan ngurusin Rasman, saya malah ngurusin, gue dinaikin siapa tadi? Tolong kamera, mana kamera? Terus saya samperin Pamdal, Pak Pamdal, tolong mohon Pak, saya naik meja tadi, kenapa tolong Pak? Ada nggak CCTV di sini? Katanya mati CCTV. Wah, gimana nih? Oke, Sakit, ya. mungkin kalau Zoners yang baru nonton, maksudnya baru lihat sosok Bang Firdaus, kita ingetin lagi bahwa Bang Firdaus ini sempat ada videonya yang viral itu, yang Bang Firdaus naik ke meja waktu persidangan. Nah, mungkin kita mau denger lagi nih dari Bang Firdaus waktu itu kenapa Bang? Katanya Abang nggak sadar tiba-tiba ada di atas meja. Bisa di flashback lagi nggak Bang? Jadi gini, sebenarnya itu kan didorong oleh rasa saya kepada klien ya. Saya punya rasa sense of belonging. Jadi artinya dia adalah saya adalah dia kan gitu. Jadi ketika terikat kuasa saya melihat ada klien saya yang datang dikerubuti oleh jaksa yang memang bukan domain mereka untuk mengamankan wilayah hukum di pengadilan. Harusnya kan itu kewenangan Pamdal. Tapi oleh jaksa itu didorong Rasman Arif Nasution sebagai klien saya yang melawan Bang Hotman Paris. Lalu saya entah kenapa saya tiba-tiba sudah ada di atas. Hilang atau gimana tuh? Di atas, tanpa makanya sadar karena hektik, terus mau melindungi klien. Iya betul, kan hektik. Jadi artinya kalau dalam kondisi suasana yang waras, misalnya suasana yang biasa, yang normal, saya lagi baca WA begini, toto di atas meja itu saya rasa dengan bobot badan saya yang hampir 100 kilo ini susah lah kalau untuk naik di luar di situ tuh lagi baca WA, tiba-tiba langsung sing Iya hilang. kan gini, saya lagi baca WA gitu. kan mau persiapan setelah diketuk oleh Bu Hakim, Ibu Sofiana udah sidang diskor. Udahlah baca, udah mau pulang kan banyak WA masuk. Toto kata Bu Elida nanti, Firdaus, Rasman dikeroyok. Kamu jangan keroyok klien saya. Gitu loh, begitu di atas meja ditunjuk oleh jaksa, kamu jangan naik meja. Oh iya juga naik meja, saya bingung. Turun lagi saya gitu. Tiba-tiba gue dari sini. Ya, akhirnya begitu saya turun dari meja, saya bukan ngurusin Rasman, saya malah ngurusin, gue dinaikin siapa tadi? Tolong kamera, mana kamera? Jadi saya nggak ngurusin Rasman yang dikeroyok gitu loh. Jadi saya ngurusin diri saya. Kenapa tadi saya naik meja? Tolong dong Bang, wartawan. Nggak tahu bang. Jadi wartawan nggak ada yang nyuting saya gitu loh. Mohon Bang. Nggak ada yang lihat Abang naikin siapa. Terus saya samperin Pamdal. Pak Pamdal, tolong mohon Pak, saya naik meja tadi, kenapa tolong Pak? Ada nggak CCTV di sini? Katanya mati CCTV. Wah, gimana nih? Akhirnya setelah saya setahun dibekukan kan tanpa proses yang jelas, saya berpikir lagi kan. Berpikir lagi banyak hakim-hakim yang ketangkep gara-gara main di bawah meja gitu loh. Oh, Abang harus meja. Iya, ternyata itu teguran dari Allah SWT kepada negara kita. Bahwa banyak orang yang jadi penegak hukum seperti hakim dan pengacara sering main di bawah meja gitu, sering ngasih amplop bawah meja. Makanya Abang ke atas meja. Saya ke atas meja gitu loh. Ternyata ini teguran dari Allah buat negara kita buat membenahi hukum gitu. Jadi itu silokanya. Iya. Bukan berarti saat itu Abang mau menghina pengadilan atau Nggak tidak ada menghargai hakim. nggak ada. Seumur saya jadi pengacara nggak pernah kayak begitu. Saya normal gitu. Tapi kan banyak yang tahu Mas Firdaus ini dari video-video viral ini, tapi belum ada yang tahu lebih dalam nih, Pit. Iya, Siapa sih sebenarnya? Iya, kita tuh pengen tahu Bang Firdausnya kayak gimana sih sosok kecilnya gimana, bisa punya ilmu hilang gitu. Bisa tiba-tiba di atas meja aja itu udah keajaiban. Kecilnya punya Jadi apa? dari kecil sih saya semenjak umur 7 bulan aja udah banyak yang aneh-aneh gitu dari orang tua saya. Jadi umur 7 bulan saya lahir tuh bapak saya didatengin sama dalam mimpi ya, didatengin sama leluhur kita lah dari Kesultanan Bima. Nih anak lu kasih nama Oiwobo gitu. Jangan Muhammad Firdaus aja, kasih Oiwobo, tambahin. Itu pemberian dari mimpi. Iya, tambahin. Apa gitu. itu artinya Oiwobo? Itu pemandian kerajaan. Wow. Jadi pemandian kerajaan yang air pemandiannya di Bima itu diketuk oleh tongkat raja, kakek buyut kami Sultan Ismail Muarsa, keluarlah air di sela-sela batu itu. Ketuk pakai tongkat. Itu namanya Zaman dulu kan masih sakti. Iya, Oiwobo. Ajaib, benar. Ajaib. Ketuk oleh. Iya, Oiwobo itu air tongkat namanya. Tapi Abang lebih dalamnya kayak gimana lagi? Ya seperti itu, saya orangnya memang dari kecil itu
Ya karena turun kan kita kan silsilahnya ada Pangeran Diponegoro, kakek buyut kami kan. Abang ada silsilah bangsawannya. Iya, kakek Pangeran Diponegoro, ada Sultan Jamaluddin yang kemarin melawan Belanda di Jakarta itu kakek buyut kami, ada Sultan Hasanuddin. Kan kakek buyut saya. Jadi Betul. track record dari kesultanan kami ini dari kerajaan-kerajaan itu kami memang keluarga yang memang membangkang ketika ada ketidakadilan gitu loh. Membangkang setiap ada kalau ketidakadilan. anak-anak Gen Z bilang darah-darah rebelnya udah dari kecil ya. Iya, dari kecil. Rebel nih. Jadi Mas Firdaus si rebel, Abang ini kan sering banget viral nih. Abang merasa capek nggak sih Bang viral terus kan banyak juga yang memparodikan, membuli gitu. Itu kan saya anggap sedekah itu. Saya anggap sedekah ya. Jadi kan banyak orang yang punya manfaat dari tindakan saya itu. Akhirnya mereka dapat konten ya kan, dapat pemasukan, dapat income gitu aja, nggak ada masalah. Saya nggak marah gitu. Nggak marah ya, Bang? Dan lagian juga selama yang membuli saya kastanya di bawah saya, pendidikan di bawah saya, ya kan, gantengnya di bawah saya nggak marah. Gitu loh. Jadi orang boleh membuli saya akan marah ketika dia gantengnya di atas saya, kastanya di atas saya, ya itunya di atas saya semuanya, termasuk ekonominya gitu. Jadi yang ngebully abang itu gantengnya di bawah abang nih rata-rata ya? Makanya abang nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Karena belum Nggak pernah marah. ketampanannya Belum ada selevel, Abang. iya, belum ada selevel. Ketampanannya. Iya. By the way, katanya abang juga punya gunung uranium. Bukan gunung uranium, gunung parung. Gunung Parung. Ya, Apa jadi, itu? Jadi Gunung Candali itu adanya sekarang ini yang lagi ada program pemerintah namanya di Ranca Bungur ya, program sport centernya di Bogor. Itu menggunakan Bukit Candali untuk menjadi lahan sport center 750 hektar. Di situ ada 1.300 hektar punya klien saya, Prabu Ngabe Awan, yang saya bela kliennya udah menang. Itu haknya itu ada 1.300 hektar di situ. Maka ketika pemerintah mau menggunakan Gunung Parung untuk sport center, izin dulu pada kami yang pemilik gunung. Kan saya udah bikin VT kemarin, Pak Prabowo kalau mau bikin sport center di situ, ingat di sini punya klien saya loh, dan ada hak saya separuh di situ. Jasa hukum, jasa hukum. Kalau masalah gunung uranium itu saya dengar cerita dari salah satu profesor yang ada di ITB bahwa di Indonesia itu paling banyak uraniumnya itu di Bima, gitu. Karena di situ ada emas gitu, katanya begitu, Bima dan Dompu. Bima dan Dompu. Gitu. Jadi emang punya ini ya, punya tanah leluhur gitu sultan, kan. ya. Para sultan. Iya. Terus juga yang video kemarin juga kan Mas Firdaus bilang saya juga musisi, saya wartawan, saya advokat, ada banyak. Profesi abang banyak. Iya. Terus tapi abang tuh mau dikenal sebagai apa sih, Bang? Jadi gini, ayah saya dulu tuh waktu kecil kami tuh dididik sekolah formal dan non formal. Oke. Jadi saya dari SD saya sampai ingat ya grup saya grup badak. Grup Jadi badak apa saya itu? punya grup badak di TK, di Pramuka. Di Pramuka. Iya, Grup badak. Iya. Jadi saya dulu tuh komandan grup badak, ya, komandan regu badak itu di SD saya dulu. Jadi saya memang udah senang berorganisasi, dan dari kecil ayah saya itu nyuruh saya, udah kamu pulang sekolah kursus. Saya kursus di Yasmi kan, kursus gitar di Yasmi, Yayasan Musik Indonesia Sabin Trisakti. Tahun 90-an saya kursus di situ. Saya sekolah acting juga di CNN di Jalan Musi, punya Sarjono Surtandat ya, almarhum. Saya bareng dengan Regina Pingkan tuh. Satu kelas dengan Mbak Regina Pingkan, anaknya Pak Pingkalang Warau. Terus sekolah actingnya di situ saya selama setahun, hampir 2 tahun. Bakatnya banyak kan. Iya, tahun 90. Iya, bisa. Tahun 90 saya udah main film. Ya, pertama jadi figuran, lalu jadi pemain, lama-lama jadi pemeran pembantu utama, dan sampai terakhir saya diangkat menjadi ketua umum Parvi. Hampir jadi gitu. Cuman saya kalah sama hampir. Tapi udah dinominasi. Udah nominasi. Jadi untuk masuk ke dalam bursa calon ketua umum Parvi itu nggak gampang. Harus benar-benar pemain film yang senior. Yang benar-benar pemain film, bukan asal-asalan. Harus punya sertifikasi BP7 yang udah pernah dididik tahun 90. Kan saya anggota Parvi tahun 99 dulu. Makanya saya saingan waktu itu menyalonkan diri sama Mbak Ayu Asari, sama Bu Alicia Johar, sama Jo. 4 yang lolos itu waktu itu. Tapi terakhir yang lolos seleksi itu cuman saya dengan Bu Alicia Johar. Udah tinggal 2 nih. Ya, saya kalahnya karena saya nggak pernah memerankan bintang bioskop, bintang layar lebar. Layar lebar. Kalahnya di Bu Alicia Johar. Saya mainnya di Genta Buana. Genta Buana, punyanya Pak Budi. Film Angling Dharma, Kolosa, film fighter gitu. Saya mainnya di situ. Jagoan nih Mas. Iya, gitu. Jadi jagoan ya bareng dari bisa silat, bisa bela diri. Ya, saya bela diri taekwondo, boxing, sama silat. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.